kita membayangkan seorang model yang muncul biasanya adalah sosok dengan langkah percaya diri, pakaian indah, dan ribuan pasang mata yang tertuju kepadanya. Gambaran itu memang nyata, tetapi bukan keseluruhan cerita. Dunia modeling sesungguhnya dibangun oleh proses panjang yang hampir tidak pernah terlihat oleh publik. Karier seorang model tidak hanya ditentukan oleh apa yang tampak di atas runway, melainkan juga oleh bagaimana ia membawa dirinya di balik layar. Dan dari sinilah kita mulai memahami bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar penampilan. Di balik satu penampilan, di atas panggung, ada desainer, fotografer, penata rias, penata rambut, stylist, hingga kru produksi yang bekerja bersama. Seorang model bukan hanya menggunakan pakaian, tetapi juga menjadi medium yang menyampaikan visi kreatif sebuah karya. Karena itu, profesi model tidak bisa dipisahkan dari kemampuan bekerja dalam sebuah tim. Semakin besar sebuah produksi, semakin penting pula kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, kualitas seperti apa yang membuat seorang model benar-benar dihargai di industri ini? Pengalaman mendampingi banyak calon model membuat Herlinda menemukan pola yang terus berulang. Orang yang paling berbakat belum tentu menjadi orang yang paling bertahan di industri. Sebaliknya, mereka yang disiplin, rendah hati, dan mampu menghargai orang lain justru lebih sering memperoleh kepercayaan jangka panjang. Perspektif ini lahir bukan hanya dari pengalaman praktek, tetapi juga dari cara pandangnya sebagai lulusan psikologi yang memahami perilaku manusia. Maka, sebelum membahas teknik modeling, kita perlu memahami konsep yang menjadi fondasi seluruh pemikirannya. Selama ini, kita sering berbicara tentang keterampilan, pengalaman, atau portofolio sebagai modal karir. Namun, Herlinda mengajak kita melihat modal lain yang jauh lebih sulit diukur, yaitu sikap dalam bekerja. Attitude capital adalah kumpulan nilai yang tercermin melalui tindakan sehari-hari, mulai dari datang tepat waktu hingga menghormati seluruh anggota tim. Nilai-nilai inilah yang perlahan membangun kepercayaan dan reputasi seseorang. Tanpa disadari, karakter menjadi investasi yang terus bertambah nilainya. Setiap kali seseorang menunjukkan konsistensi. Dalam kajian fashion studies, pakaian dipahami sebagai bahasa yang menyampaikan identitas, budaya, dan gagasan. Seorang model tidak sekedar mengenakan busana, tetapi juga menghidupkan pesan yang ingin disampaikan oleh desainer kepada publik. Itulah sebabnya, kemampuan teknis saja tidak pernah cukup. Cara seseorang membawa dirinya ikut menentukan bagaimana sebuah karya diterima oleh penonton. Setelah memahami peran fashion sebagai media komunikasi, kita bisa melihat mengapa karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari profesi model. Seorang model bisa mempelajari cara berjalan, berpose, dan membangun ekspresi melalui latihan yang konsisten. Akan tetapi, tidak ada pelatihan singkat yang mampu menggantikan kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam bekerja. Industri kreatif bertumpu pada hubungan antar manusia yang dibangun melalui kepercayaan. Karena itulah, karakter seringkali menjadi alasan seseorang dipanggil kembali untuk proyek berikutnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana teknik baru benar-benar bermakna ketika dipadukan dengan kerendahan hati dan kemampuan berkolaborasi. Seorang model menunjukkan dirinya lebih hebat daripada orang lain. Justru di atas panggung, seorang model sedang menerjemahkan ide seorang desainer menjadi bahasa visual yang dapat dipahami oleh penonton. Cara berjalan, arah pandangan, hingga ritme langkah merupakan bagian dari narasi yang telah dirancang bersama. Ketika teknik dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap karya, seorang model tidak lagi menjadi pusat perhatian, melainkan menjadi bagian penting dari sebuah cerita.
Dari sinilah kita mulai melihat bahwa profesionalisme selalu berjalan berdampingan dengan kerendahan hati. Di balik satu koleksi fashion, terdapat puluhan, bahkan ratusan orang yang bekerja dalam waktu yang bersamaan. Makeup artist, hairstylist, fotografer, lighting engineer, panitia, hingga kru backstage memiliki kontribusi yang sama pentingnya. Herlinda melihat bahwa model profesional adalah mereka yang mampu menghargai seluruh proses tersebut. Sikap sederhana seperti menyapa kru, menghormati jadwal, atau membantu menjaga suasana kerja ternyata memiliki dampak yang besar. Ketika setiap orang merasa dihargai, sebuah karya memiliki kesempatan untuk berkembang jauh lebih baik. Dalam industri kreatif, kemampuan bekerja sama seringkali lebih berharga daripada kemampuan bekerja sendiri. Banyak proyek besar berhasil bukan karena semua orang memiliki pendapat yang sama, melainkan karena mereka mampu saling mendengarkan. Emotional labor mengajarkan bahwa mengelola emosi dan membangun komunikasi juga merupakan bagian dari pekerjaan profesional. Herlinda melihat kualitas ini sebagai bagian penting dari attitude capital yang sering luput dari perhatian. Setelah membangun hubungan kolaborasi, kita akan beralih pada hubungan yang paling dekat dari setiap model, yaitu hubungan dengan diri sendiri. Sosial, kita begitu mudah membandingkan diri dengan gambar-gambar yang tampak sempurna. Perbandingan itu sering membuat seseorang merasa belum cukup baik sebelum bahkan mencoba berkembang. Herlinda justru mengajak calon model untuk terlebih dahulu mengenali dan menerima dirinya sendiri. Baginya, rasa percaya diri lahir dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri, bukan dari keberhasilan memenuhi standar yang terus berubah. Dari sinilah, attitude capital juga mulai dibangun dari dalam diri. Kajian Fashion Studies menunjukkan bahwa pakaian dan tubuh selalu memiliki makna sosial. Cara seseorang berpakaian dapat mencerminkan budaya, pengalaman hidup, hingga caranya memandang dirinya sendiri. Karena itu, dunia modeling tidak seharusnya hanya mengejar keseragaman visual. Herlinda percaya bahwa karakter yang autentik justru membuat seorang model lebih mudah dikenali daripada sekadar mengikuti standar yang sering populer. Pemahaman ini membawa kita pada tantangan berikutnya, yaitu menjaga nilai diri ketika memasuki dunia profesional. Di balik kemewahan industri fashion, setiap pekerja kreatif akan menghadapi situasi yang menuntut keputusan etis. Tidak semua kesempatan harus diterima jika bertentangan dengan prinsip yang diyakini. Herlinda menekankan bahwa profesionalisme bukan hanya soal memenuhi permintaan klien, tetapi juga tentang menjaga martabat dan batas yang sehat. Justru, keberanian mempertahankan integritas sering menjadi alasan mengapa seseorang dihormati dalam jangka panjang. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana sikap-sikap kecil tersebut perlahan berubah menjadi reputasi yang menentukan masa depan karir seorang model. Seringkali kita menganggap orang yang selalu mengiyakan permintaan orang lain sebagai sosok yang paling profesional. Padahal, dunia kerja justru membutuhkan individu yang mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan tetap menghormati lawan bicaranya. Herlinda melihat ketegasan sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri sekaligus terhadap profesi yang dijalani. Ketika setiap pihak memahami batas dan tanggung jawabnya, hubungan kerja menjadi lebih sehat dan produktif. Dari sinilah, kepercayaan mulai tumbuh secara alami, bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa hormat. Banyak orang mengira reputasi dibangun melalui panggung yang besar atau publikasi yang luas.
Padahal, kepercayaan justru tumbuh dari tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Datang tepat waktu, menghormati kru, menjaga komitmen, dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik adalah contoh yang sering dianggap sepele. Dalam dunia modeling, kualitas-kualitas seperti inilah yang membuat seseorang kembali dipanggil untuk proyek berikutnya. Reputasi akhirnya menjadi modal yang nilainya jauh melampaui satu kali penampilan di atas runway. Popularitas bisa datang dan pergi, mengikuti perubahan tren. Begitu pula dengan standar kecantikan, yang terus bergeser dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi, karakter yang baik tetap menjadi kualitas yang dicari dimanapun seseorang berkarya. Herlinda mengingatkan bahwa orang mungkin lupa pada satu penampilan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Pesan ini menjadikan attitude capital sebagai fondasi yang mampu bertahan melampaui perubahan industri. Semakin lama kita mengikuti pemikiran Herlinda, semakin jelas bahwa pembahasannya tidak hanya berbicara tentang budaya. Nilai-nilai seperti disiplin, empati, integritas, dan rasa hormat dibutuhkan di hampir setiap bidang pekerjaan. Fashion hanya menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan pentingnya karakter dalam proses kreatif. Karena itu, attitude capital dapat dipahami sebagai filosofi profesional yang melampaui industri modeling. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang siapa yang paling menarik perhatian, tetapi siapa yang mampu menjaga kepercayaan. Pada akhirnya, pembahasan ini membawa kita kembali pada pertanyaan di awal video. Apakah model hebat selalu yang paling cantik atau paling populer? Pengalaman Herlinda Desi menunjukkan bahwa perjalanan karir justru lebih banyak ditentukan oleh karakter, profesionalisme, dan cara seseorang memperlakukan sesama. Mungkin itulah alasan mengapa attitude capital menjadi investasi yang paling berharga, bukan hanya di dunia modeling, tetapi juga dalam kehidupan profesional secara umum. Jadi, ketika lampu runway telah padam, pertanyaan yang tersisa bukan lagi seberapa menarik penampilan kita, melainkan nilai apa yang kita tinggalkan dalam setiap proses yang kita jalani.